Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Cakra Khan yang mengungkapkan sulitnya lepas dari hubungan toksik lewat album terbaru. Cakra Khan kembali di industri musik dengan lagu yang berjudul Broken Symphony. Lagu baru dari Cakra Khan ini resmi dirilis pada Jumat 9 Februari 2024. Lirik lagu Broken Symphony menceritakan tentang seseorang yang sulit keluar dari hubungan toksik. Broken Symphony merupakan title track album kedua dari Cakra Khan, yakni Devir. Lagu baru ini juga menjadi andalan dari album Cakra Khan karena mempunyai melodi sentimental, lirik yang mendalam serta dibalut dengan alunan megah musik orkestra. Cakra Khan menggandeng musisi asal Malaysia yaitu Aisyah Retno sebagai penulis lagu dan juga Petra Sihombing sebagai produser. Penyanyi yang pernah mengikuti ajang American Got Talent 2023 itu mengaku jika album Oni punya tempat yang istimewa di dalam karirnya, sebab album ini menjadi album pertama setelah 11 tahun. Apakah ini berarti memang kolaborasi antara Ade dan juga Cakra? Iya, jadi ya kita udah kerjasama lama banget ya, Cakra, dari 2000. Udah lama banget, cuman saya nggak pernah dipakai penyanyian pakai yang lain mulu. Dari 2013 mungkin, tepatlah. Ya, jadi akhirnya di track Kamu Adalah yang akhirnya kita bisa berkolaborasi bersama dan jadi track terakhir di album ini. Memang jadi lagu terakhir juga. Ya, memang itu lagu terakhir juga, itu lagu terakhir yang akhirnya kita Cak nyanyi dulu ini hamil aja, tapi memang itu dan prosesnya pun tercepat dan alhamdulillah sekarang responnya baik ya. Ya alhamdulillah banget, streamingnya juga alhamdulillah. Padahal belum kita promoin. Luar biasa. Ya pokoknya ini album yang banyak banget. Ada lagu Inggrisnya juga, ada lagu ciptaan Cakra juga, dia nulis juga di sini. Oke, itu dia lagunya Cakra yang ditulis ini sama Cakra juga, judulnya Take the Pain. Yeah. Tadi Cakra juga bilang gitu ya, ini akhirnya gue nulis juga di sini nih, tapi udah dikeluarin semua baru awal. Cak, kenapa lagu yang pertama kali lo keluarkan di album lo pilih pakai bahasa Inggris? Cak? Pertama gue pengen belajar bahasa Inggris, dan waktu itu memang lagu ini udah ditulis 2018. Cuman tiap perasaan jiper tuh akan selalu ada kalau kita biasanya ditulisin sama songwriter yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita nulis terus dengerin lagi lagu yang udah dirilis kayak kurang enak. Jadi selalu ada perasaan kurang ya. Selalu ada kayak gitu. Cuman akhirnya ketika dikasih kesempatan oleh Music untuk bikin album lagi, ya udah deh sambil belajar akhirnya dimasukin lah satu. Oke, di Cakra nggak usah minder-minder insecure gitu, udah levelnya AGT ya kan, masa mesti kayak levelnya AGT dan kalah. Tetap ada nama Cakra di situ ya, di Indonesia sama Cakra kan. Kembali ke Ade Govinda, Mas Ade, ini mungkin tadi Cakra juga udah mesti tahu banyak banget kan yang kerjasama di sini gitu. Kalau Mas Ade selaku A&R melihatnya gimana? Apakah memang itu juga yang pengen bikin diramu sama Mas Ade sama A&R buat di albumnya Cakra, pengen banyak yang terlibat gitu? Iya, karena ini aku tuh udah sering ngomong sama Cakra kan, maksudnya Cakra kan singlenya banyak yang naik tapi belum ada albumnya kayak Pada Hati, ya pokoknya yang sudah rilis di lagu yang sebelumnya lah, di tahun sebelumnya. Nah akhirnya ada 4 lagu dan plusnya banyak banget tuh. Dan ini memang lagu barunya dikerjain di 3 bulan atau 4 bulan ya Jack ya? Mungkin 4 bulan ya? Intensnya ya? Iya, gitu. Karena memang udah dipecut. Langsung, ini gimana sih? Banyak banget. Dan satu lagu akhirnya ya mau nggak mau harus 15 lagu dan banyak ada kita ngelibatin ada Mario Keklau juga untuk lagu Cahaya, ada Pak Parti, ada Mario Kacang, ada Freddy, banyak sekali lagunya di album ini juga, dan NSG, ada YMK, yes, ada Roommate Project. Kalau kalian tahu di YouTube yang sering trending itu, Roommate Project mengerjakan di Tennessee Whiskey, dan ada Nomaden,
Masih banyak. Oh, ada Petra Siopi pastinya. Buat single Broken Symphony, single di album ini. Oke, Broken Symphony ini by the way juga adalah track pertama. Jadi kalau dengerin sesuai urutannya ini langsung dibuka dengan Broken Symphony. Cak, kenapa buat Broken ini juga it's so special selain diproduksinya sama Petra ya? Nah, penciptanya Aisyah Retno. Aisyah Retno ini adalah penyanyi yang lagi leksi juga di Malaysia ya, perempuan gitu. Kenapa akhirnya bisa kerja sama orang tersebut, Cak? Itu awalnya gue juga. Awalnya memang maksudnya kok bisa tahu lu gitu? Awalnya memang kita ada satu acara di Malaysia. Waktu itu satu event lah yang kita, dan gua memang sempat dengar lagu dia, sempat karena gua di Indonesia kan. Terus kita ngobrol aja, bercanda biasa. Aisyah, boleh dong minta lagu yang kayak gini, gini pengen kayak gini. 2 hari dikirim dia, Kak boleh bicara gini, coba. Oh dia luar biasa, super keren juga dia. Dan dia ibunya juga ternyata orang Indonesia juga. Penyanyi juga di zaman dulu juga. ya. Jadi makanya habis demonya dikirim, kita diskusi main musik, akhirnya kita pilih Petra untuk bantu kita juga. Dan akhirnya jadi program semua yang sekarang. Baiklah, Petra Esbino kan sudah for good di Bali ya. Betul. Di Ubud lo tag di sana juga. Sana. Ada memang. Selanjutnya datang dari Olla Ramlan yang hampir pingsan di acara kampanye. Olla Ramlan hampir pingsan saat mengisi acara kampanye salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Kejadian tersebut dialami oleh Olla Ramlan saat berada di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Februari 2024. Olla Ramlan menyebutkan saat itu memang kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan kurang fit. Janda Alvar Hutapea ini menyebutkan dirinya kelelahan dan belum makan ketika menghadiri acara tersebut. Beruntung Olla Ramlan dapat menjalani acara tersebut dengan baik meski kondisinya cukup terseok-seok. Olla Ramlan juga mengatakan dirinya sempat takut lantaran melihat kerumunan orang membanjiri lokasi tersebut. Seperti diketahui, Olla Ramlan hampir pingsan hingga duduk di trotoar saat mengisi acara kampanye Anies Baswedan dan Caimin. Terlebih, Olla Ramlan juga harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh untuk kembali ke hotel. Gitu ya, karena ya balik lagi aku kerja sendiri, beda kalau punya suami ya gitu loh. Jadi ya alhamdulillah pelan-pelan semuanya bisa di-manage dengan baik, diproses dengan baik, aku terima dengan baik sampai akhirnya dengan kebesaran hati dokter juga akhirnya aku menjadi ya brand ambassador gitu loh. Aku nggak mengangkat brand ambassador itu karena tadi aku bilang true story dan banyak banget masyarakat Indonesia yang kurang aware. Jadi gimana kalau kita angkat supaya kita bisa buat campaign tentang yang terjadi selama ini. Jadi memang apa adanya aja gitu loh. Kami kemarin kalau sempat mana produser aku nangis-nangis sampai maaf ya, mungkin kalau bagi orang ya baik banget masalah kulit aja kayak begitu. Nah karena kan semua pasien juga biasanya sama aku sama kalau datang ke ruang konsul jerawat satu aja sama gitu, dan aku pribadi juga kalau misalkan aku ada jerawat satu juga aku nggak mau pergi gitu. Nah jadi menurut aku pasti pada halnya umumnya wanita yang ada di luar sana pasti, apalagi kalau kan belum pernah mukanya kayak gitu terus tiba-tiba kayak gitu dan dia bingung ini kenapa, penyebabnya apa dan bagaimana. Jadi sebenarnya aku nggak kaget, jadi aku udah berusaha tenangin karena customer juga banyak, jadi aku bilang udah tenang nanti sembuh, karena yang paling penting kita positif thinking. Dan itu maksudnya aku cuma berpikir pengaruh sama pelajaran ini gitu loh, karena gimana pun juga ya udah balik lagi kan aku iya betul ya. Berarti di postingan kemarin itu murni minta tolong atas Twitter help atau bukan gimmick gimana? Jadi ya murni sebenarnya aku satu sisi aku tuh gimana minta tolong ya, tapi di sisi lain juga aduh. Kekeh tak ingin pisah, Teuku Ryan pastikan hadir di sidang perdana untuk mediasi.
Kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Amridi, meminta agar kliennya untuk terus berkomunikasi dengan Ria Yunita alias Ria Ricis. Komunikasi itu dilakukan agar bisa mengurangkan ego untuk berpisah sehingga bisa kembali bersama. Namun jika sampai pada sidang perdana digelar pada Senin 19 Februari 2024 belum menemukan titik terang, pihak kuasa hukum akan menghadirkan Rian ke persidangan. Hal itu dilakukan guna untuk memperlihatkan keseriusan Teuku Ryan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Ria Ricis. Diketahui baru 2 tahun menikah, Ria Ricis mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Sabtu 30 Januari 2024. Tapi untuk keluarga sendiri sudah ada mengupayakan sebelumnya ada mediasi kah, mendudukan mereka berdua untuk itu? Betul. Jadi begini teman-teman, sampai adanya gugatan dari RY, tentunya pihak keluarga, baik keluarga RY maupun keluarga Rian itu sudah mengusahakan untuk mempertemukan mereka berdua. Dan itu memang ada hari-harinya dan keluarga Rian juga mencatat semua hal yang dibicarakan dan itu pasti akan disampaikan baik dengan saya selaku kuasa hukum maupun dengan di pengadilan nanti gitu. Bahwasanya keluarga itu sudah berusaha untuk mendamaikan. Ya lagi-lagi kembali kepada mereka sih. Untuk keluarga dari area sendiri juga udah mengupayakan dua kakaknya tersebut. Sangat sekali ya. Saya kuasa hukum mendengar cerita Rian sangat berterima kasih lah kepada keluarga RY, terutama Mbak OSD. Beliau betul-betul sangat menunjukkan ya, artinya kontribusi dan berusaha lah untuk mendamaikan seperti pada saat kakak ini juga menjodohkan mereka gitu. Jadi upaya-upaya itu saya bilang sih sudah maksimal sekali. Berarti dengan kemarin kakaknya dari RY sendiri mengajak Rian dan RY untuk umroh itu termasuk titik terakhir ya Bang ya? Bisa dibilang begitu karena mungkin dengan bersama-samanya baik keluarga Rian maupun keluarga RY ke Tanah Suci itu bisa menemukan satu solusi lah satu ini gitu. Tetapi Allahu a'lam kembalinya dari sana kita juga mendengarkan saya sebenarnya ikut prihatin karena saya pikir pasangan ini sangat berjodoh ya, sangat cocok sekali gitu. Oke. Bang ini kan bisa dibilang kan selama Berikut ini ada Natali Sarah yang memberikan wejangan kepada sang anak sebelum terjun ke dunia hiburan. Anak sulung Natali Sarah, Nadif Mauret, memiliki mimpi mengikuti jejak sang ibunda untuk meniti karir di dunia hiburan. Diketahui sang buah hati memiliki kriteria di bidang musik dan juga ingin menjadi seorang penyanyi. Natali Sarah sendiri mendukung penuh keputusan putrinya untuk menjadi seorang penyanyi. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan pendidikannya. Setelah lulus kuliah, Natali Sarah membebaskan Nadifa Maurin jika memang ingin memulai karir di luar negeri. Meskipun anak beranjak dewasa, Natali Sarah tak khawatir soal asmara putrinya karena lebih memilih berfokus pada karirnya terlebih dahulu. Suruh kesini lah. Iya, udah galak duluan, jadi anak-anaknya kayak duluan. Tapi lebih kotak ibunya atau bapaknya nih? Abinya ya, yang lebih kok gitu. Kalau sama anak cowok ngomong sama berarti kalau bisa wajar gini abinya sih. Terus yang lebih khawatir abinya. Aku sih sebenarnya khawatir juga, cuman sebenarnya aku ngerti mana yang beneran anak-anak udah ada pacarnya apa belum gitu. Jadi kalau kayak cuma nanya-nanya dia iseng aja, dia sebenarnya dia juga yang demen, cuman dia lihat situation gitu. tapi siapa sih yang lebih protek untuk anak-anak sendiri apa dirinya apa suami? Dua-duanya, tapi yang lebih ini suami aku. Karena dia yang edisi galak, kalau aku edisi bawel. Nah siapa aja. Tapi kalau dari kakak sendiri memang membebaskan ke anak masalah soal asmara atau memang pengennya udah fokus sekolah dulu gitu? Anak-anaknya masih pengen fokus sekolah dulu. Malah kita yang udah gede udahlah kawin aja lah, kalau begini kawin aja udah gitu kan. Nggak mau, aku mau ngejar cita-cita aku. Jadi mereka justru ngomongnya kayak gitu. Sementara kita yang jangan ganjen-ganjen kayak gue zaman dulu ya kawin. Nggak mau, aku mau cita-cita aku masih panjang. Udah, tapi dengar jawaban anak itu kayak merasa tenang nggak sih atau seperti apa? Tenang, karena memang mereka bisa membela diri gitu. Iya tenang alhamdulillah. Karena benar-benar aku sama suami tuh merasa anak-anak kita tuh benar-benar jauh dari kita pada zaman dulu. Berbeda gitu. Ya? Berbeda banget gitu zaman dulu SMA.
Dan bagaimana itu, ya ampun, bolos-bolos kayak ini yang benar-benar anak-anak itu rapi, masya Allah. Itu kan bisa dikatakan kayak artis, anak pun juga diterjunin nggak sih gitu kan? Cita-citanya atau apa sih Kak? Kabarnya mau jadi namun jadi penyanyi anak aku gimana ya, dia tuh nggak kayak mbaknya yang gitu. Jadi memang aslinya tuh anaknya bukan pemalu ya, jadi maksudnya nggak terlalu riang over kayak emaknya, jadinya nggak tahu ya. Sebenarnya sih dia sekolah nyanyi segala macam, cuman kita balik lagi karena dia sekarang lagi kuliah lagi, mau skripsi. Jadi aku nggak mau maksa dia buat udah terusin dulu kuliahnya karena harus, habis itu lanjut lagi dia mau syuting, mau nyanyi bebas. Tapi bisa dikatakan ya udah kalau misalkan main terjun, jadi ayo gue terjunin sekalian nih aku seperti itu. Iya sebenarnya begitu, cuman gara-gara kemarin mau terjun gitu dia jadi cuti kan kuliahnya, terus jadinya kan sayang. Terus kayak papa aku, terus semua saudara-saudara aku kan itu sayang dong kuliahnya terus ini emang gitu, tapi jangan keburu kelamaan nanti jadi males. Ya, sekarang waktunya pas dia lagi terusin kuliahnya biar cepet, doain ya. Udah kayak gitu. Oh gitu. Iya. Itu kerja pas datang lihat anak kayak udah jadi oke lah, udah mandiri, udah pengen menentukan urusannya sendiri gitu kan. Sama ya sebagai orang tua malah ngikutin aja. Sebenarnya ngikutin aja maunya apa gitu yang terbaik. Tapi di support juga. Tapi ya kalau niatnya mereka pada mau keluar negeri kayaknya aku hold dulu. Polisi sebut Dante coba selamatkan diri tetapi masih digagalkan oleh pacar dari Tamara. Berikut ini polisi mengungkapkan Dante 6 tahun, anak dari Tamara Tiasmara yang sempat mencoba menyelamatkan diri usai diduga dibenamkan oleh Yuda Afrandi yang tak lain adalah kekasih Tamara. Namun hal tersebut digagalkan oleh Yuda. Setelah tersangka mengangkat korban ke tepian kolam tersebut dan memberikan bantuan, saat itu korban sudah dalam kondisi tidak bernafas dan mengeluarkan buih dan sisa makanan dari mulutnya. Diduga tersangka ini menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam renang dengan durasi yang berbeda-beda. Wira juga mengatakan ada momen kepala Dante dibenamkan selama hampir 1 menit lamanya. Atas kasus ini Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka dan ia dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP, pasal 359 KUHP. Menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka
sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.